Suatu ketika di tengah hutan yang rimbun dan tenang, ketika matahari pagi mulai menembus celah dedaunan, terlihat seekor burung gagak terbang dengan sayap yang mulai melemah karena kelaparan. Bosan dengan makanan yang ada di hutan, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di desa terdekat, berharap bisa mendapatkan makanan buatan manusia yang memiliki cita rasa unik. Tak lama ia pun sampai di desa terdekat. Ia terus mengudara dengan kecepatan pelan agar tak ada kesempatan yang ia lewatkan. Matanya terus fokus menghadap jalanan dan rumah-rumah di bawahnya. Dalam kondisi lelah dan perut yang keroncongan, pandangan matanya akhirnya menangkap sesuatu yang mencolok di jalan setapak dekat pagar rumah penduduk. Sepotong roti yang tampaknya terjatuh dari tangan seseorang. Seketika, naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia menukik cepat dari udara, menyambar roti itu dengan paruhnya, lalu terbang menjauh sebelum ada manusia atau binatang lain yang menyadari kehadirannya. Merasa puas sebab misinya kali ini berjalan mulus, Gagak pun segera mencari tempat aman di hutan untuk menyantap makanan buatan manusia itu. Cita rasa yang sudah lama ia rindukan. Ia pun menemukan tempat yang tenang, sebuah pohon tua di tepian hutan yang dahan-dahannya besar dan kokoh. Di sana, di salah satu cabang tinggi ia mendarat. Dengan hati-hati, ia menggenggam potongan roti di paruhnya. Di sana ia merasa aman, tidak ada hewan lain di sekitar, dan ia bisa makan dengan tenang. Namun kenyataan berkata lain. Seekor musang yang tengah berjalan perlahan di antara semak-semak menghirup aroma roti yang menggoda. Indera penciumannya tajam dan langkahnya terhenti ketika matanya melihat ke atas pohon. Seekor burung gagak sedang bertengger, menggigit sesuatu yang tampaknya sangat lezat. Melihat itu, perut musang tiba-tiba terasa lapar. Ia tahu jika ia memanjat pohon untuk merebut makanan itu dari gagak, maka gagak akan mudah saja pergi sebelum ia mendekat. Dalam sekejap, rencana manis pun terlintas di pikirannya. Tak mau mengejutkan si gagak, ia pun berjalan pelan di bawah pohon, berpura-pura menikmati sinar matahari pagi. Ia tak ingin mengejutkan si gagak, melainkan ingin memancingnya dengan cara yang lebih halus. Sang gagak melihat ke bawah, menyadari kehadiran musang. Ia langsung mencengkram rotinya lebih erat. Ia tahu musang dikenal sebagai pemangsa yang cerdik. Namun kali ini, musang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap mengancam. Sebaliknya, ia hanya bersantai sambil menatap ke atas dengan sorot mata yang seolah-olah mengagumi sang gagak. Musang mulai menyusun kata-kata. "Tenanglah wahai gagak, aku datang bukan untuk merampas," ucapnya dengan tenang. "Aku hanya datang untuk memastikan rumor yang beredar di hutan ini," ucapnya terlihat meyakinkan. Gagak yang masih fokus pada rotinya hanya mengangkat kepalanya, seolah bertanya rumor apakah yang dibicarakan si musang. Dengan mata berbinar, musang pun berkata, "Para penghuni hutan ini sedang heboh sebab telah kedatangan gagak yang cantik dan bersuara merdu. Dan setelah aku melihat bulumu yang hitam legam bagai malam yang tenang, sungguh aku yakin kamulah gagak yang mereka maksud." Gagak yang mendengar pujian setinggi langit itu merasakan hatinya seolah tertampar oleh 1000 bunga. Ia menatap bulunya sendiri, seolah menyadari bahwa kilau hitamnya memang tampak indah di bawah cahaya matahari pagi. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah musang itu benar-benar menganggapnya burung yang cantik. Namun sebelum ia puas menikmati pujian itu, si musang melanjutkan ucapannya dengan wajah yang terlihat ragu. Tapi mereka bilang gagak cantik itu memiliki suara yang sangat merdu. Jadi meskipun bulumu indah wahai gagak, aku belum bisa memastikan jika gagak yang mereka maksud adalah dirimu. Tak ingin pujian yang memabukkan itu lepas dari dirinya, Gagak pun merasa tergoda untuk menunjukkan kepada musang
bahwa ialah Gagak yang dimaksud para penghuni hutan. Dengan percaya diri, ia membuka paruhnya, berniat mengeluarkan suara keras yang menurutnya adalah nyanyian yang indah. Namun pada saat paruhnya terbuka, potongan roti yang sejak tadi digigitnya jatuh melayang dari cabang pohon, tepat ke arah musang yang sedari tadi menanti momen ini tiba. Musang yang gesit langsung menangkap roti itu sebelum menyentuh tanah. Tanpa ragu, ia mengunyahnya cepat dan menelannya dengan puas. Usahanya berhasil dan perutnya kini terisi. Sementara itu, sang Gagak hanya bisa mematung di atas cabang pohon. Ia sadar telah tertipu oleh musang yang tak mengeluarkan usaha lebih, namun berhasil memanipulasi pikirannya lewat pujian palsu. Ia merasa malu dan bodoh, bukan hanya karena kehilangan makanannya, tetapi karena dirinya yang telah tertipu dengan mudahnya. Teman-teman, berhati-hatilah dengan pujian, sebab pujian kadang bisa lebih berbahaya dari ancaman nyata. Seringkali orang licik akan memuji setinggi langit untuk membuat kita merasa istimewa, lalu perlahan mengambil kepercayaan kita. Setelah itu terjadi, maka akan mudah bagi mereka mendapatkan yang mereka mau. Entah menipu, memanfaatkan kita, atau menjerumuskan kita ke dalam masalah. Jadi jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis. Saat mendapatkan pujian setinggi langit dari orang lain, jagalah pikiran kita agar tetap fokus. Jangan sampai kita mudah dimanipulasi. Apalagi jika pujian itu datang dari orang yang baru kita kenal, tak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Namun terlepas dari itu, tentu ada juga pujian yang benar-benar tulus. Jangan sampai kita menutup mata dan menganggap di balik semua pujian ada niat licik. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.